Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore dan selamat datang di SHOGI seri ke-168. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. SHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, seperti hari Rabu biasanya, saya Dr. Hoyrunisa bisa hadir kembali, tentunya akan menemani bincang-bincang sore kita bersama SHOGI. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang tidak bosan-bosan mengikuti seri SHOGI dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya, dan sore ini topik bahasan kita adalah mengenai manajemen tumor ovarium borderline. Di sini sudah hadir narasumber dan moderator yang akan berbagi ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada narasumber kita, Dr. Nugraha Utama Palupesi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore, Dr. Nugraha. Selamat sore, Dr. Anissa. Terima kasih, Dok, sudah berkenan hadir. Ya, Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Gumilang Wiranegara, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi FMIS. Beliau ini konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Otorita Batam. Selamat sore, Dr. Gumilang. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Dok. Dan yang akan memandu jalannya pemaparan dan diskusi pada sore hari ini yaitu Dr. Ardanu Kusumanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Danu. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Sa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak terputus-putus, Dr. Danu. Mungkin sinyalnya. Putus-putus. Iya. Oke, terima kasih Dr. Danu sudah berkenan hadir. Dan jangan lupa kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengakses pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir, karena nanti tercatat secara otomatis melalui sistem dan terverifikasi secara otomatis. Untuk yang ingin majukan pertanyaan secara langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau yang bisa langsung menuliskan di kolom Q&A yang sudah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai, saya akan mengundang Wakil Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara HOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. baik, terima kasih, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati para narasumber, moderator, dan juga para hadirin sejawat sekalian yang bergabung di dalam acara ASHOGI pada sore hari ini. ASHOGI pada sore hari ini sudah masuk seri ke-168. Wah, luar biasa ya. Host kita Dr. Nisa yang terus mengawal, ya luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semua. Dan topik pada kali ini, pada sore hari ini tentu sangat menarik karena terkait dengan tata laksana tumor borderline ovarium, tumor borderline ovarium yang pada beberapa kasus memang dari segi diagnostik maupun tata laksana beberapa di antaranya masih ada beberapa yang kontroversi. Sehingga mudah-mudahan diskusi pada sore hari ini akan sangat menarik
terutama mungkin pada sejawat dari onkologi ginekologi maupun sejawat dari teman-teman dari Obstin. Ya. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Nugraha dari Makassar, Dr. Gemilang dari Batam, Dr. Ardano dari Jogja yang akan memandu acara pada sore hari ini. Tentu saya yakin acaranya akan sangat menarik. Ya. Sekali lagi atas nama Hoki, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada seluruh narasumber bisa telah berbagi ilmunya. Kita mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semua. Demikian dan kita awali Asoki pada sore hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ali yang sudah berkenan untuk membuka acara Asogi pada sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah diskusi dan pemaparan yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Dr. Ardano Kusumanto, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Kami persilakan. Monggo Dr. Ardano. Bersuun, Dr. Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Profesor dan Dokter semua yang saya hormati. Selamat sore Dokter Ali Budi Hersono, guru saya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali berkumpul lagi dalam acara kebanggaan kita, yaitu ASHOGI yang sudah menginjak ke seri ke-168. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ali Budi, kita akan membahas tentang manajemen tumor ovarian borderline, ya. Dimana kadang kita merasa kadang galau ya, jadi ini borderline, low potensial malignan, apakah kita angkat semua atau kita angkat tumornya saja, kemudian juga ada kemungkinan rekurensinya. Nah, sore ini kita akan ditemani oleh dua orang pakar kita tadi ya, Dr. Nugraha dan Dr. Gumilang. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita mulai saja dengan paparan dari Dr. Nugraha ya. Dr. Nugraha dulu. Monggo, Dokter, waktu dan layar saya persilakan. Ya, selamat sore. Makasih Dokter Ardano. Nah, selamat sore juga Dokter Gumilang ya. Rekan saya dan Dokter Ali Budi dari Hogi. Makasih atas kesempatannya untuk mempersilakan kami untuk diskusi ya. Walaupun kami semua ini masih tetap belajar juga sama-sama ya. Dan ilmunya berkembang terus. Ya, makasih juga pada Dokter Nisa untuk undangannya untuk kita ikut dalam acara ini ya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Bisa kedengaran suara saya ya? Jelas Jelas, sekali, Dok. Dr. Nugraha. Oke, saya screen ya. Ya, jadi kalau kita bicara borderline seperti tadi Dokter Ardano katakan ya itu borderline ya suatu tumor yang sifat low malignant potensial. Jadi dia merupakan suatu tumor yang merupakan bagian dari grup tumor ovarium, tetapi juga kadang-kadang sifatnya mempunyai yang proliferasi tumbuh, Eh, bisa kambuh, bisa bertumbuh dengan seperti mirip-mirip dengan kanker ovarium, tetapi bukan kanker ovarium. Yang disebut dengan kadang-kadang juga kita bedakan dengan low grade, tetapi beda juga. Tetapi secara klinikal gambarannya mirip-mirip dengan low grade daripada ovarian cancer. Ya, jadi secara histopatologi dia sifatnya non-invasif ya, bisa menyebar ke didik peritoneum yang kadang-kadang kita sebut dengan invasif peritoneal atau mikropapilari atau invasif ya. Sifatnya berada pada antara benign kejadiannya ya mirip-mirip dengan low grade ya. Uh, Dia mempunyai borderline, typical proliferasi ataupun tumor low malignant potensial. Borderline ovarian ini dia masuk dalam kategori WHO secara klasifikasi pada tumor ovarium. Kira-kira kejadiannya 14 sampai 15% primer ovarium plasma dan dominan adalah serous musin ya. Jadi kadang-kadang ada campuran serous musin, ada juga dengan borderline pada endometrioid, clear cell, transitional atau Brenner yang walaupun tidak umum seperti serous dan musinos yang sering kita dapatkan.
dari klasifikasi WHO tahun 2020, kejadian cirrhosis borderline itu lebih sering dibanding mucinose. Dan di cirrhosis borderline itu ada gambaran secara mikroskopik namanya micropapillary. Ya, ini micropapillary ini yang kadang-kadang sifatnya agresif ya, atau dia sering proliferasi dan tumbuh dan menyebabkan rekurensi. Ada tipe seromucinose, ada endometrioid, ada clear cell, dan Brenner. Walaupun yang 3, 4, 5 itu jarang ya, tapi tetap ada secara histopatologi. Nah, secara epidemiologi dan risiko yang menjadi masalah adalah karena dia low potensial malignan, paling sering juga segera dapat terjadi pada usia muda, pada usia-usia di mana masih menginginkan keturunan, ataupun juga masih memerlukan fungsi ovarium. Dan beberapa meta-analisis mengatakan bahwa risiko borderline ovarian itu terjadi pada kasus-kasus infertility yang tidak diketahui. Beberapa penelitian juga secara systematic review mengatakan bahwa pemakaian obat-obat infertility dapat meningkatkan terjadi risiko dari kanker borderline ovarian. Selain itu, kalau kita tahu apakah ada hubungan dengan BRCA seperti karsinoma ovarium, ini alasannya juga belum jelas juga. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor risiko untuk terjadinya borderline. Ya, walaupun ada di beberapa studi di beberapa negara, yaitu bahwa walaupun rendah kejadiannya BRCA, tetap ada risiko terjadinya borderline ovarium. Dan pada wanita postmenopause, penggunaan terapi postmenopause juga tentunya dapat menyebabkan risiko terjadi borderline ovarium. Sama juga dengan pemakaian obat-obat hormonal ya, itu dapat menyebabkan suatu risiko dari borderline. Gambar klinikannya mirip-mirip dengan tumor ovarium, ada perut membesar, ada nyeri perut ya, itu dan dispareunia. Tetapi jarang menyebabkan asites, tidak jarang juga menyebabkan penyumbatan pada obstruksi usus ataupun cairan pleural efusi. Dan biasanya dapat kita deteksi pasien-pasien dengan tidak gejala, kita dapat pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan imaging. Diagnosisnya tentunya berdasarkan histopatologi dan kita biasa lakukan dengan operasi ataupun dengan pengangkatan ovari ataupun dengan ada penyebaran dari peritoneal. Diferensial diagnosisnya dapat dilakukan dengan kita diagnosis dengan ovarian cancer atau biner pada anexa MES. Ini ada tulisan saya copy sedikit ya bahwa differential diagnosis yaitu karena yang dominan adalah seros dan musin. Ya tentunya pemeriksaan ini berdasarkan pemeriksaan morfologi dan imunohistokimia yang ditentukan oleh patologi. Jadi teman sejawat patologi. Jadi kalau dari seros kita lihat ada destruksi yang stomal yang lebih dari 5 mm, itu kita berpikir suatu low grade seros ya. Kalau dia kurang dari 5 mm, itu adalah suatu seros borderline. Dan tentunya dibagi ada micropapillary dan non-micropapillary. Ini berdasarkan daripada histologi PA. Kalau mucinose ya memang juga kita lihat bagaimana ada bisa dia merupakan suatu diferensiasi dari ovarian metastasis dari saluran cerna appendix ya, atau mucinose ovarian carcinoma sendiri. Nah, ini kalau treatmentnya ya complete surgical staging pada pasien-pasien yang sudah tidak menginginkan turunan atau sudah menopause. Tapi pada pasien-pasien yang masih menginginkan masih mau hamil ya dengan konservatif. Ada juga beberapa penelitian dengan lymph node stem sampling ataupun lymphadenectomy tidak mempunyai prognostik yang baik juga. Ya, ini adalah suatu treatment yang biasa dilakukan. Treatment awal itu dilakukan biasa pada kita bagi dengan stage 1, 2, 3, dan 4. Dipisahkan stage 1 karena prognosisnya lebih baik ya. ABC ini berdasarkan staging dari kanker ovarium juga. Jadi ada menopause, kalau di menopause ya kita lakukan dengan surgical staging. Kalau di menopause kita masih fertility preservasi, bisa lakukan dengan salping ovarectomy atau kalau dia masih mau dengan fertility preservasi, kita lakukan dengan sistektomi atau kombinasi antara satu di sistektomi, satu di salping ovarectomy unilateral. Dari 2, 3, dan 4 dilakukan dengan kompleksiteraksi seperti dengan ovarian cancer, tapi beberapa kasus kita selektif dengan lakukan dengan preservasi seperti sebelumnya. Tentunya juga kita harus memberikan info consent pada pasien dengan risiko dari ada kekambuhan. Ya, ini
pada perencanaan operasi biasa kadang-kadang kita melakukan process section. Dan ada beberapa data bahwa process section dengan borderline operan tumor. Pada process section mengatakan adalah suatu borderline, ternyata pada beberapa pasien, 920 pasien didapatkan hasilnya 9,9% terjadinya kanker dan minnya 24,1%. Begitu pula dengan 248 pasien didapatkan adanya tetap kecenderungan adanya uh, di luar diagnosa daripada borderline. Dan akurasi daripada process section borderline open tumor pada salah satu tulisan juga bahwa process section itu mempunyai low akurasi dan sensitivitas positif prediktifnya dan didapatkan underdiagnosis. Jadi bisa saja pada pasien-pasien ini kita bilang borderline ternyata dia merupakan benign dan bisa juga terjadi overdiagnosis pada pasien-pasien. Makanya kita harus berhati-hati dalam melakukan protection, harus bicara dengan pasien, harus juga kita lihat bagaimana dengan tipe daripada borderline tersebut, terutama pada pasien-pasien musinos. Ya, ini juga pada protection systematic review gimana dengan borderline. Ternyata di sini kadang-kadang tergantung dari patologi sendiri, bisa menjatuhkan apa yang disebut dengan istilah at least borderline. Di sini maksudnya apakah uh, yang paling penting ditahu apakah memang borderline betulan atau ragu-ragu dengan borderline. Jadi hal ini ternyata dengan yang ada keraguan atau minimal borderline atau yang disebut tidak bisa menyingkirkan suatu adanya keganasan pada pasien-pasien borderline itu merupakan hasil yang lebih tinggi untuk terjadinya perubahan daripada hasil dari blok parafin yang kita dapatkan dan ternyata memang lebih tinggi dibanding yang jelas-jelas borderline. Dan tentunya ini harus dikonfirmasi pada pasien, apakah kita mau restaging ulang atau kita mengangkat saja. Dan kalau pada pasien-pasien yang sudah tidak memerlukan fertility tidak masalah, tapi yang masih muda yang kita harus pertimbangkan dengan baik. Ini bagaimana dengan complete surgical staging dengan konservatif? Ya tentunya sangat tergantung daripada keadaan pasiennya. Dan prognosis yang baik pada pasien dengan stadium 1 dapat dilakukan unilateral sapingortomi. Dapat juga kita berpikir untuk lakukan sistektomi. Tetapi kalau dibandingkan antara unilateral sapingortomi dan sistektomi itu rekurensinya sekitar 4,8 dan 2,6 tahun kira-kira perbedaannya. Tapi pada pasien-pasien advanced stage ya langsung kita dapat lakukan dengan total hysterektomi dan BSO. Tentunya risiko progresi untuk invasif bisnisnya sangat kurang. Ini adalah keuntungan bagaimana dengan lakukan advance pada pasien-pasien yang advance kita dapat langsung deteksi pada occult invasi. Begitu juga pasien-pasien dengan yang tidak memerlukan lagi fertility observasi pada pasien-pasien postmenopause. Ada juga mengatakan bagaimana dengan pasien kalau laparotomi atau laparoskopi ya masing-masing secara survival sih tidak ada perbedaan, tapi di sini didapatkan bahwa ada risiko ruptur dari kista dan adanya komplit dari staging tersebut. Ya ini kemoterapi. Kemoterapi pada borderline sendiri tidak mempunyai efek yang bermakna, makanya kadang-kadang tidak dipakai. Tetapi kita harus tahu bahwa ada beberapa tempat-tempat metastasis daripada itu pada umentu, ada lymph node pada aksila dan beberapa tempat lainnya. Ini berdasarkan data yang kita dapatkan. Ya ini follow up-nya, gimana dengan kalau rencana kehamilan, pengembangan hormon, walaupun belum terlalu jelas pemberian hormon. Pada pasien-pasien dengan endometrial tumor borderline, ya ini harus dipertimbangkan dengan kita ada hubungan dengan estrogen. Ya ini calculate data dengan recurrence daripada uh, stadium 2, stadium 3 yang dilakukan fertility preservasi yaitu pada tahun 2001 sampai 2021. Di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat pada seneta sekitar angka kekambuhan itu 10 dengan jumlah pasien 25, ini kematiannya hampir kadang tidak ada. Dan ini kalau kita lihat juga pada penelitian yang terakhir pada Morris tahun 2021, di situ pasien 38 dengan 28 borderline dan 10 invasive recurrence. Dan ada kekambuhan pada peritoneum. Dan kalau kita lihat memang pada stadium 2 dan stadium 3 itu high daripada rate dari recurrence. Ya ini karakteristik daripada BOT sendiri. Ya, ini adalah konservatif dan bagaimana dengan referensi ini pada radikal dan konservatif ya. Radikal ya, lebih kurang dibanding konservatif. Jadi sebagai terakhir ini ya, memang BOT adalah mempunyai prognosis yang baik dan angka relapsnya rendah
Tetapi ada bisa juga terjadi transformasi malignan 2,3%. Dan prosesnya tergantung stadium, residu, dan ovarian preservasi. Tetapi vertical sparing dapat dilakukan pada stadium 1. Ya, itu saja. Terima kasih, dokter. Ya, makasih. Ya, Let's baik. stop share ya. Terima kasih, Sorry. Dokter Graha. Penjelasannya sangat jelas. Tadi memang ada beberapa poin yang ya, jadi kayak frozen section itu memang tajam untuk membedakan cancer atau bukan, tapi mungkin agak sulit untuk apa yang borderline ovarian tumor. Kemudian apa namanya tadi yang itu bisa relapse, bisa transformasi. Baik, untuk kesempatan selanjutnya, untuk waktu selanjutnya, saya persilahkan Dokter Gumilang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum Prof, dokter-dokter, guru-guru saya, termasuk Dokter Owa, Dokter Dano. Ini guru-guru saya semua ini. Salam dari Batam, Dok. Nah, ini sudah menarik sekali ya. Jadi terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing ya. Pengalaman saya sebenarnya sedikit sekali dibandingkan Dokter Danu sama Dokter Owa. Ya, jadi memang borderline-nya menarik sekali ya. Nanti kita lihat ya, karena memang ini agak tricky ya sebenarnya ya. Saya coba lihat share. Sudah muncul ya? Ya, kelihatan. Si penembus. Oke, sudah kelihatan ya dokter? Baik, jadi sudah disampaikan oleh Dokter Owa mengenai borderline itu mirip dengan cancer ovarium. Ya, bedanya apa? Ini bedanya adanya dia sama-sama ada punya atipik ya kalau di secara histologi dia ada atipik, tapi kata kuncinya nggak ada destruksi atau invasi dari stromal ya di sekitarnya. Jadi itu kata kuncinya. Makanya dia bisa menyebar kemana-mana tapi tidak ada stromal invasi. Ya. Nah, jadi sehingga dia bisa spreading atau menyebar ke intraperitoneum ya, seolah-olah dia menyerupai seperti cancer gitu. Ternyata histopatologinya dia ternyata masih di tengah-tengah tadi antara low malignant dengan eh, high potential malignant gitu. Makanya disebut atypical proliferasi gitu. Jadi sudah dijelaskan bahwa dari keseluruhan apa keganasan ovarium itu 14 sampai 15% itu borderline. Di mana ternyata semua jenis histopatologinya itu dia punya borderline ya, posisi borderline. Baik dari serous sampai ke yang Brenner tumor yang jarang juga punya posisi di mana dia borderline. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat ya. Jadi ternyata dari semua borderline itu yang paling tinggi insidensnya itu yaitu tipe serous. Baru yang kedua adalah mucinous ya. Nah, klasifikasi dari WHO itu kalau misalnya borderline ovarian tumor yang non invasif disebut non invasive implant ya. Sementara kalau dia ada invasive implant dari histopatologinya, dia digolongkan ke low grade ovarian carcinoma ya. Gitu perubahannya. Nah, ini bedanya apa sih kalau serous dengan mucinous secara penampilan gitu ya, secara klinis. Itu biasanya kalau serous itu di usia usia muda ya, mucinous. Tapi mucinous juga akhir-akhir ini sering ditemukan pada di Batam ya, itu dikatakan kan luas ya usianya gitu ya. Ternyata pada anak-anak ya, pada remaja dokter ini menarik sekali. Saya udah dalam setahun ini saya ketemu 4 orang di bawah 20 tahun, semuanya mucinous borderline. Dan satu pasien dari 4 per 1, 5 ya. Satu pasien itu ternyata cancer, dia usia 17 tahun. Mucinous ovarian cancer. Jadi kelihatannya insidensnya lebih banyak mucinous di usia muda ya. Mungkin datanya ini dari luar ya. Jadi kemudian kalau Sero sendiri lebih ke arah bilateral, sementara Mucinous lebih banyak ke arah unilateral. Nah ini kalau kita lihat ya patogenis ovarian cancer, kita lihat bahwa awalnya kan ada kistadenoma tuh, kemudian adanya apa namanya, perubahan dari eh, eh, secara genetik ya, perubahan dari KRAS dan BRAF mutasi gitu, itu menjadi atypical
serous tumor ya, ataupun juga sebagai micropapillary serous carcinoma, itu masuk ke dalam serous borderline dan bisa berubah menjadi low grade carcinoma. Sementara kalau kita tahu bahwa yang high grade pathway itu lebih ke arah ke mutasi dari P53. Jadi eh, apa istilah genetik mutasi yang berperan di borderline itu lebih ke arah ke KRAS dan BRAF setelah PTEN dari mutasi. Nah, ini kalau kita lihat ya prekursor dari beberapa histopatologi. Kita lihat di sini bahwa sebagian besar itu berasal dari prekursornya histadenoma. Ya, kecuali beberapa seperti endometrioid, borderline dan clear cell itu asal dari endometriosis gitu. Dan ada mutasi yang berperan di sini KRAS dan BRAF dan beta catenin dan PTEN itu spesifik dia untuk endometriosis. Sementara KRAS dan BRAF lebih ke arah serous dan musin. Jadi memang punya karakteristik apa perbedaan masing-masing. Ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Owa bahwa faktor risikonya ya usia muda ya, seperti dari pasien kasus tuh di usia di bawah 40 tahun. Dan untungnya mayoritas masih stadium 1 gitu ya. Nah, sementara apa sih yang menyebabkan kayak seperti tadi dikatakan bahwa borderline itu bisa ada yang kambuh gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan satu tipe selnya, kemudian stadiumnya, dan tipe implantasinya terutama pada serous ya. Kemudian ada atau tidaknya mikropapilari dan adanya atau tidaknya mikroinvasi. Jadi 5 hal ini yang menyebabkan kenapa borderline itu bisa walaupun kita udah bersih nih misalnya udah komplit staging ternyata masih bisa kambuh. Apalagi kalau tadi usia muda masih mau dilakukan fertility sparing, waktu hati-hati banget tuh. Kalau ternyata kita melakukan kistektomi nih karena dia belum punya anak, ternyata ketemu ada mikroinvasi, kemudian ada yang mikropapillary arsitektur gitu ya. Jadi harus dijelaskan benar-benar. Jadi sebisa mungkin setelah operasi pasiennya langsung program hamil. Nah, ini keluhannya tadi sudah dijelaskan ya, sama seperti tumor ovarium pada umumnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini apakah CA125 itu berperan apa enggak? Ternyata enggak ya. Jadi lebih ke arah ke eh, pelvic ultrasound atau USG gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini bahwa eh, nah ini tadi surgical treatmentnya ya dilakukan. Kalau dia mau dilakukan apa pengen fertility sparing ya tentu dilakukan konservatif tadi bisa dilakukan unilateral salpingectomy atau bilateral cystectomy. Tapi kalau tidak pengen hamil bisa dilakukan eh, complete staging. Tapi di sini complete staging berbeda dari ovarian cancer, yaitu cukup dengan angkat rahim ya, kemudian bilateral salpingectomy, peritoneal washing, omentektomi dan ngangkat semua makroskopis disease. Jadi limfadenektomi tidak pada tempatnya. Dan terutama kalau misalkan dari hasil misal frozen sectionnya dilakukan, kemudian hasilnya mucinous borderline, kita ambil appendixnya ya. Nah, ternyata kalau pada kasus bahkan yang dengan lymph node involvement ternyata tetap survival itu cukup bagus ya, 98%. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan borderline recurrence-nya 13%, kalau dia ada recurrence dengan perubahan ke arah malignan sekitar 1,6% ya. Jadi walaupun prognosis cukup baik ini ya, ternyata 11% dari borderline itu bisa kambuh dan ternyata 20-30% bisa menunjukkan terjadinya malignan transformasi yang tadi dari 5 faktor yang menyebabkan dia bisa menjadi progresif. Ini Vigo stagingnya ya, jadi prognosisnya kayak ini. Jadi tergantung dari stagingnya. Jadi borderline itu tetap di stage sesuai dengan ovarian cancer. Jadi dia ngikut gitu. Jadi hanya perbedaan pada histopatologi dan next treatmentnya apa. Apa kan kalau borderline tidak perlu dilakukan kemoterapi. Nah, kemudian konservatif surgery dilakukan apa enggak ya. Kemudian ada atau tidaknya eh, penyakit residual disease ya. Jadi adanya implan tumor yang enggak keambil ya. Kemudian histotype-nya kalau serous dia lebih besar angka kekambungan dibandingkan mucinous. Dan ada tidaknya mikroinvasif dan ataupun mikropapilari pertumbuhan. Ini kalau kita lihat nih dari gambar ya, secara makroskopis ini ada 3 kondisi kelihatannya sama nih, sama-sama seremnya gitu ya. Ternyata dari histopatologinya berbeda.
Yang satu ada yang adenoma, jinak, yang di sebelah kanan ternyata cancer ovarian, tumor padat, ya. Kemudian di tengah-tengah borderline. Jadi secara makroskopis tuh mirip gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ultrasonografi ternyata agak berbeda tuh. Nanti kita lihat. Ini data dari Dr. Sutomo dari Surabaya ya. Jadi dari tahun 2016 ke 2021 ternyata CA125 yang naik itu cuma 45%. Jadi yang normal adalah 45% juga. Jadi CA125 tidak bisa dijadikan patokan ya. Kemudian sama seperti itu musinus lebih tinggi ya. Kayaknya nampaknya di Indonesia musinus ini baik musinus ovarian cancer ataupun musinus borderline angkanya insidensinya cukup besar. Kemudian tumornya 67% unilateral ya dan serous borderline lebih tinggi di usia 40 tahun dibandingkan di bawah 40. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dari Surabaya penelitiannya CA125 dan bilateralitas dan ukuran tumor itu tidak ada hubungannya. Nah, ini gimana bisa tadi membedakan bahwa kan dikatakan bahwa frozen section ternyata tidak cukup reliable untuk menentukan bahwa ini musim borderline atau cancer ya gitu kan. Jadi ternyata ini ada nih dari penelitian dari membandingkan IOTA Next model ya dengan uh, subjective assessment SA disingkat ya. Jadi subjective assessment itu adalah suatu kemampuan dari si operator USG yang expert untuk menentukan nih kira-kira borderline atau borderline atau cancer. Jadi memang dituntut bahwa si operator ultrasonografi ini yang memiliki kemampuan yang cukup baik dan pengalaman yang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat di sini meskipun dengan Agnex model ya ternyata akurasinya sekitar 76%. Gitu. Sementara sensitivitas dari Roma test cuma 50 dan 85%. Gitu. Nah, sementara kalau kita lihat nih spesifitasnya paling tinggi itu dari subjective assessment 94%. Jadi yang dilihat apa oleh si operator tadi yaitu satu dari ada atau tidaknya micropapillary, kemudian dari kontur dari si papillary projection yang tadi dan menentukan pola dari pembuluh darah yang ada di bagian padatnya. Ya, tentu hal itu menjadi makanya disebut subjective assessment. Jadi cukup tinggi ya subjective assessment dibandingkan dengan IOTA. Jadi kita melihat di sini bahwa penting sekali bahwa operator ultrasonografi memang dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup baik ya dan pengalaman yang cukup banyak untuk membedakan nih cancer atau borderline gitu. Nah, kemudian ada penelitian lain, jadi bahwa di sini dengan membandingkan dengan RMI, ya ternyata dari IOTA itu cukup baik tuh, ya 90% sensitivitasnya dibandingkan dengan RMI gitu. Kemudian ini eh, program dari IOTA, ya pakai Agnex gitu, Agnex Score ini bisa di-download dulunya ya. Sekarang udah nggak ada lagi dok. Jadi di apa namanya iOS sama di Android nggak tahu kalau mungkin udah ada yang download lebih lama mungkin masih ada ya tapi yang baru udah nggak ada lagi nih gitu jadi tapi dokter-dokter bisa eh, apa namanya akses di sini nih evidencio.com itu ada banyak sekali apa namanya model-model apa kalkulator medical kalkulator yang disediakan di Evidencio jadi bisa dokter-dokter bisa akses apa namanya pemeriksaan IOTA Agnex ini dari evidencio.com. Ya, di hasilnya di sini bisa kita lihat nih. Jadi hasil akhirnya bisa lihat nih, apakah risk malignansinya berapa persen, bahkan risk of borderline-nya juga bisa keluar gitu. Ya, ini penelitiannya luar biasa. Kemudian perkembangan untuk bagaimana menentukan apa next manajemennya, kita lihat di sini apakah pengen melakukan fertility sparing atau tidak. Ya kalau tidak tentu harus diangkat gitu. Nah, ini kita bandingkan nih kalau misal tumornya borderline apa kanan kiri nih, borderline kanan kiri. Ini gimana? Kalau dia eh, mau fertility sparing nih, kita lihat bahwa kalau dilakukan unilateral salving oophorectomy ya yang satunya di sistektomi ya atau dibandingkan dengan dua-duanya di sistektomi. Kita lihat sini recurrency rate-nya hampir sama ya.
Cuman waktu kejadian kambuhnya lebih cepat pada yang bilateral sistektomi ya gitu. Outcomes fertility-nya tentu jauh lebih baik pada yang bilateral sistektomi dibandingkan dengan yang satunya diangkat ovariumnya. Ini tadi sudah dijelaskan eh, oleh dokter Nugraha ya. Jadi dilihat assessment artinya stadium kira-kira stadium awal atau stadium lanjut. Kalau stadium lanjut misal ada asites ya, kemudian ada implan peritoneum di luar daerah pelvik ya, gitu kita putuskan untuk dilakukan cytoreductive surgery. Nah, definisi dari complete staging pada borderline yang dikatakan komplit ya, itu satu dilakukan omentektomi, dua peritoneal biopsi, peritoneal washing sitologi, ya, kemudian yang pastinya bilateral salpingectomy. Dan appendektomi ini hanya pada mucinous borderline. Ini kalau kita lihat nih apakah rahimnya perlu diangkat apa enggak gitu kan nggak ada di sini ya. Jadi dikatakan bahwa hysterectomy tidak diperlukan gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada implan atau si uterusnya tidak bisa dipisahkan dari tumornya, ya tentu mau nggak mau kita angkat dalam hal single block spesimen. Nah ini stagingnya tetap di staging, ya sesuai dengan ovarian cancer. Ya. Kemudian ini dari bagaimana kalau kita bicara mengenai kekambuhan ya, pola kekambuhan, kemudian progression free survivalnya gimana. Jadi ini ada penelitian dari 1.200 pasien yang didiagnosis sebagai borderline, ternyata direview lagi patologinya, ternyata 950 itu confirm ya. Sisanya adalah ternyata bisa invasif dan jinak. Di mana di sini kita lihat paling tinggi adalah serous dan mucinous menempati posisi kedua dan 82% stadium 1. Ya, kalau kita lihat antara seros sama mucinous, ya ternyata kalau seros ya sebagian besar tetap stadium 1 ya. Cuman kalau kita lihat nih implan nih, adanya implan ternyata tinggi angkanya pada yang jenis seros borderline. Nah, ini yang menentukan apakah dia berpotensi untuk recurrence ya ataupun dia berubah begitu recurrence menjadi cancer. Di sini kata kuncinya di adanya invasif implan atau tidak. Ini kata kita lihat ya dibandingkan yang garis hitam itu adalah borderline, yang merah itu adalah yang malignan. Kita lihat di sini bahwa di tahun kelima ini cukup panjang ya. Jadi borderline ini, borderline tumor ini dia dalam 5 tahun itu cukup baik tuh. Cuman kita lihat bahwa yang memang benar ternyata malignan itu ternyata progression free survival turun 50% dibandingkan dengan yang true borderline gitu. Kemudian progressive survival-nya kita lihat antara yang complete dan incomplete staging. Ternyata tidak terlalu bermakna ya, tidak bermakna dan ini menunjukkan bahwa memang borderline ovarian tumor itu secara umum memang low progressive gitu. Jadi artinya progresivitasnya cukup lambat ya. Nah, ini kalau dilihat dari figure staging juga sama, juga tidak terlalu berbeda bermakna ya antara stadium 1 dengan stadium 2. Kemudian kalau dilakukan kita lihat nih antara yang diangkat semua ovariumnya atau di satu ovarium atau dilakukan sistektomi saja. Nanti kita lihat di sini bahwa progressive free survival-nya pada sistektomi itu di tahun kelima tuh turun tuh hampir 50% ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya cukup panjang ya. Jadi artinya begitu misalkan kita putuskan untuk dilakukan fertility sparing, ternyata kita masih punya waktu sekitar 5 tahun ya sebelum terjadi progress of disease gitu. Jadi cukup panjang sebenarnya. Ini penelitian yang lain ya. Jadi di mana penelitian lain untuk fertility sparing dilakukan mempertahankan rahim dan paling tidak satu ovarium. Ini penelitian lain kita lihat sama sebagian besar 78 dan 79,2% itu adalah stadium 1. Dan jenis histotype-nya tetap sama ya, serous borderline sekitar 70%. Nah, di situ kita lihat bahwa yang stadium 1 ya dengan dibandingkan dengan stadium 2 hingga stadium 4 yang kambuhnya ya progressive free survival-nya cukup jauh tuh sekitar begitu figur 2 ya stadium 2 di tahun ke
di tahun keempat ya, di tahun keempat turun ya sekitar ya, 80%. Ya. Sementara kalau dilihat di sini recurrence rate pada yang complete surgical staging dengan fertility sparing ya 2,6% dibanding 8,3%. Jadi masih cukup baik gitu ya. Jadi untuk pada kondisi memang borderline itu ternyata kalau kita lakukan fertility sparing surgery itu bisa memberikan angka recurrence yang tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, asal begitu selesai dilakukan operasi, operasinya dilakukan program kehamilan. Nah, ini gimana kalau misalnya kita lihat nih yang kambuhnya ya. Ternyata dari yang kambuh itu sekitar 7,8% yang kambuh itu ternyata begitu kambuh memang masih itu 70% masih borderline ovarian tumor ya. Dan 30% itu berkembang begitu kambuh dilakukan resurgery ternyata sudah invasif. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa begitu yang dari invasif ternyata 50% sudah berubah menjadi high grade. Ya cukup tinggi ini. Jadi harus hati-hati kalau misalkan dia operasi yang pertama dia borderline ternyata kambuh, nah kita harus hati-hati memperkirakan sekitar 30% itu sudah berubah menjadi cancer. Nah ini kalau kita lihat nih, gimana kalau begitu kambuh ya. Ternyata kalau dia kambuh dan ternyata dilakukan operasi kedua dan hasilnya masih borderline, itu cukup bagus tuh progression-free survival-nya. Tapi begitu kambuh ternyata hasilnya sudah menjadi cancer, langsung turun dengan cepat apa namanya progression survival-nya di tahun ke bahkan di tahun ke pertama atau tahun pertama udah langsung turun jauh di bawah 50%. Nah, ini kemoterapi ya, ya secara umum sih tidak diberikan ya, kecuali kalau misalnya ada invasif. Nah, ini masih debatable juga ya. Kemudian ini hormon terapinya juga sama oleh dokter yang dijelaskan oleh dokter Nugraha tadi. Jadi bahwa pada tahun ketiga sampai 6 itu 54% itu bisa hamil pada yang dilakukan borderline apa namanya fertility sparing surgery. Nah, sebagai summary ya, kesimpulan bahwa ovarian borderline tumor itu merupakan suatu kelainan dari eh, neoplasia ovarium yang memiliki histopatologi yang bersifat atipik tapi tidak ada invasi stroma. Dan mencapai sekitar 15% dari seluruh kelainan epithelial tumor dan 75% adalah masih ditemukan di stadium 1. Dan CA125 yang paling penting adalah ini tidak bisa dijadikan patokan ya, walaupun CA125 yang normal ternyata bisa terjadi borderline ya. Dan untuk pada stadium kedua ke atas ya itu disarankan dilakukan eh, complete staging dengan total hysterectomy dan bilateral salpingoprectomy minimal ya. Kemudian kemudian tidak perlu dilakukan kemoterapi pada stadium awal ya, dan borderline tumor itu secara umum memiliki prognosis yang cukup baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Gumilang. Penjelasannya lengkap sekali. Profesor dan dokter sekalian, luar biasa paparan dari kedua pakar kita ini. Jadi untuk yang selanjutnya kita menginjak ke diskusi. Kalau ada yang akan uh, komentar atau bertanya, monggo pilih raise hand atau ini ada yang di question and answer. Izin bertanya pada Dr. Nugraha. Tadi dikatakan bahwa pada pengobatan kasus infertilitas dapat memicu terjadinya borderline tumor ovarium. Bagi kami di daerah, pemeriksaan apa yang harus kami lakukan jika kami akan melakukan induksi ovulasi? Monggo, Dr. Nugraha. Ya, makasih Dokter Ardano. Jadi pertanyaan tentang gimana pemberian induksi ovulasi ya kalau untuk pasien-pasien infertil ya. Apakah ada, kalau saya nggak salah ya, apakah ada screening khusus sebelum diberikan untuk pasien-pasien infertil atau setelah dalam pemberiannya apakah kita evaluasi untuk risiko pasien-pasien infertil yang diberikan induksi ovulasi terjadinya borderline. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Gumilang ya, bahwa memang borderline itu adalah suatu
low malignant potensial. Jadi sifatnya slow progresif ya. Jadi bisa tumbuh, tetapi kebanyakan pada stadium satu. Dan salah satu faktor risiko daripada borderline ovarian tumor adalah eh, pasien-pasien infertil. Ada juga pasien datanya juga mengatakan infertil yang tidak diketahui ternyata risikonya untuk terjadi borderline. Yang berikut lagi, pemberian obat-obat induksi ovulasi, uh, kira-kira teorinya begini, itu adalah salah satu untuk menyebabkan terjadinya stimulasi ovarium. Stimulasi ovarium ini yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan daripada permukaan daripada ovarium tersebut sehingga terjadinya suatu tumor atau yang kita sebut dengan borderline. Jadi tapi apakah selalu pemberian induksi ovulasi juga menyebabkan ini? Hal ini belum belum tentu juga semua pasien-pasien bisa terjadi hal itu. Karena ada beberapa, memang penelitian ini mencantumkan bahwa salah satu faktor risiko adalah terjadinya borderline ovarian tumor akibat banyak induksi ovulasi. Tetapi di satu sisi juga kalau kita baca juga ada bahwa mengatakan bahwa tidak jelas juga karena tidak menimbulkan terjadinya borderline ovarian tumor. Jadi sebenarnya kalau follow up-nya ya untuk sama saja dengan bagaimana dengan follow up pada atau screening pada kanker ovarium. Sampai saat ini sih belum ada standar kita mengevaluasi kalau ada ovarium mass. Paling tergantung daripada riwayat keluarga ataupun kalau kita lihat ada keluhan dengan melakukan pemeriksaan ultrasound ataupun CA125. Tetapi ingat kembali bahwa borderline itu kadar CA125-nya belum tentu tinggi, apalagi yang jenisnya musim. Jadi kadang-kadang kita dikacaukan, tergantung daripada gejala klinis. Jadi saran saja bahwa kalau umpamanya punya gejala, kita kan pada pasien-pasien hidup ovulasi kita rutin memeriksa keadaan ovariumnya. Ya itu aja untuk kali bisa saya tambahkan, Dokter Ardana. Oke, ya, jadi memang ada beberapa penelitian yang juga menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat ya antara induksi Ya. ovulasi dengan kejadian adanya tumor pada ovarium. Ya. Baik, untuk yang kedua ini dari Dokter Indri Budiarti ya. Yang terhormat Dokter Gumilang, Dokter, kalau kedua ovarium harus diangkat jika terindikasi dan mencurigakan, apakah histerektomi masih tidak dikerjakan? Karena dalam pemahaman saya, uterus tanpa ovarium tidak akan fungsional lagi. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Monggo Dokter Gumilang. Ya, terima kasih. Ya, memang terus tanpa ini ya, nggak ada saudaranya itu ya. Rasa tidak komplit itu ya. Ya, jadi memang ini spesial memang untuk borderline ya. Jadi memang kata kuncinya tadi itu sebenarnya kan bingung juga ya kadang-kadang ini yang kita operasi ini borderline apa enggak nih kan gitu. Ya, jadi memang kata kuncinya satu dalam menangani masa ovarium ya, masa ovarium atau masa di organ pelvic lah. Itu memang paling penting nomor satu adalah pre-op diagnosis. Jadi jangan asal, oh ya ada USG, ada tumor, ada oh, buka aja gitu. Nanti apa yang terjadi gitu. Jangan sak nih pasiennya gitu ya kata dokter Dano ya. Sak nih pasiennya gitu. Jadi intinya begini. Jadi memang di borderline ovarian tumor itu memang karena tadi ya tidak ada kata kuncinya adalah tidak adanya stromal invasi. Jadi walaupun dia organnya berdekatan ya ovarium dengan uterus itu kalau dia memang borderline itu mau dilakukan bilateral salvia-ovarectomy dan omentektomi tentunya itu udah cukup. Ya, nah, uterus tidak memegang peranan penting di borderline gitu. Nah, kembali lagi tadi kalau kita menyatakan bahwa eh, ini benar gak sih borderline? Tentu kembali lagi pre-op diagnosisnya gimana, IOTA skornya gimana, ya, kemudian kita nilai itu ada atau tidaknya bagian padat, kemudian adanya micropapillary projectionnya, kemudian kontur dari papillary projection gimana dan kalau Dopplernya bagaimana. Nah, itu harus dinilai. Yang kedua, kalau ada frozen section, ya, tentu akan jauh lebih bagus tuh. Ternyata dari frozen section tidak ditemukan cancer atau tidak ditemukan adanya stromal invasi, ya.
Tapi memang itu agak sulit ya, tentu harus ada si patolog yang cukup baik. Nah, misal nih pasiennya tentu harus didiskusikan dulu tuh dia maunya bagaimana. Karena kalau rahimnya hmm, mau diangkat dia berpikir nanti saya gimana dok hubungan seksnya segala macam ya kan. Udahlah menopause ya, terus serviksnya juga hilang gitu kan, tentu lebih double lagi gitu. Dan tentu itu harus diberitahukan. Bahkan juga sampai kemungkinan bahwa ya kalau rahimnya dipertahankan tetap harus ada apa pengecekan berkala untuk screening kanker serviks. Nah, itu harus didiskusikan lebih jauh ya. Tapi secara umum kalau untuk borderline, untuk histerektomi memang tidak memberikan peran penting. Bagaimana dokter Nugraha ada masukan? Saya sama dengan jawaban dokter Gemilang ya, bahwa borderline itu kan kita ketahui bahwa ada low potential malignan. Kalau kita lihat data dari penjelasan dokter Gemilang tadi, bahwa angka recurrentnya itu lebih banyak pada stadium 2 dan stadium 3 atau 4. Yang berikut lagi, memang histerektomi kalau kita lihat bahwa bukan suatu komplit pada borderline ya. Karena pada pasien-pasien yang kalau kita lihat juga pasien-pasien dengan pencegahan kanker ovarium yang dabar RSO, kita angkat semua ovariumnya, ovariumnya dikasih tinggal. Itu salah satu tanda bahwa biar bagaimanapun kejadian penyebaran dari borderline ke uterus pun juga tidak saya sampai saat ini belum lihat ya. Makanya standarnya itu dilakukan histerektomi jika itu merupakan bagian dari sitoredaksi daripada kita pengobatan borderline. Apakah kalau kita lihat itu pasien-pasien sudah post menopause atau yang tidak mengingini fertility sparing. Dan harus kita ingat juga bahwa kadang-kadang ada kejadian borderline dengan tipe endometrioid yang kita harus ketahui bahwa berhubungan dengan estrogen. Makanya perlu kita melakukan suatu biopsi mungkin endometrium, kita periksa baik-baik USG-nya. Nah, itu menjadi tambahan. Kecuali sudah clear bersih, ya boleh kita pertahankan. Memang ada biasa berpikir bahwa kalau kita tidak histerektomi, berarti kita meninggalkan serviks. Kira-kira gitu. Walaupun kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan screening serviks yang baik, pastinya harapannya sih uh, jadi kanker yang lebih rendah. Ya itu mungkin masih tambahannya sama-sama dengan dokter Gumilang. Makasih dok. Terima kasih Makasih dokter banyak dokter Adan. Nugraha. Ya, baik sekali. Ini ada lagi dari Dr. Bambang Hadi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dok. Misalnya preoperasi untuk penunjang tidak maksimal di RSUD Kabupaten. Saat intraoperasi secara makroskopik musinus. Apakah masih wajib diangkat juga apendik pada pasien untuk mencari tahu primer borderline-nya dari mana? Monggo dokter Gumilang atau dokter Nugraha yang akan memberi komentar untuk pertanyaan ini. Iya, Musinus saya coba jawab dulu secara deh. klinis. Ya, ini Monggo. khas Batam ini. Kita memang susah gitu kan. Antara daerah karena kita antara daerah tapi kita kecamatannya Singapura gitu kan. Kayak gimana gitu. Gitu ya. Tapi kita kecamatan Singapura memang. Jadi ya tadi kayak kita lihat apakah penunjangnya tidak maksimal ya misal ya nggak ada CT scan ya nggak ada MRI ya atau bahkan untuk cek lab CA125 atau Roma score nggak ada gitu. Nah tentu nomor satu kan kita buka nih ya kita buka tentu kita bisa tahu nih tumor ini misalnya nih ya tumor kita angkatin toto ya. Lalu kita angkatin toto belah lah itu tumor. Kira-kira nih menurut pandangan mata ini musinus atau enggak. Nah itu yang kedua. Yang kedua, kita lihat nih, kan kita tahu bahwa si mana eh si musinus ini kan bisa dari gastrointestinal tract ya, gitu. Jadi kita lihat tuh, kita palpasi, lihat tuh usus satu-satu. Makanya kata kuncinya satu ya. Kalau ada tumor besar, apalagi dia tumor kistanya tuh udah lewat dari organ pelvic, ya sebisa mungkin sih itu mediana saya tanya ya. Kalau financial lupakanlah mau explore itu usus nggak akan mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau kepentok misalnya, aduh saya apa financial atau gimana ya udah paling nggak kan yang kelihatan tuh sigmoid, rektum sama saikum. Nah, lihatlah itu appendixnya. Kalau appendixnya lihat secara makroskopis normal, ya Anda apa dokter tidak mau ngangkat juga nggak apa-apa.
Tapi kalau misalnya kelihatan ya ada kayak ada implan-implannya atau appendix yang membesar, diangkat. Memang itu ada tujuannya juga untuk menentukan ini dari mana. Cuman ingat, kalau misalkan nih kita melakukan appendektomi, tapi kita cuman hanya mengangkat si ovariumnya saja, jadi yang diangkat ovarium nih, kemudian appendektomi, that's it, udah gitu ya. Sebaiknya jangan. Karena apa? Karena kita melakukan appendektomi itu konsekuensinya adalah kita tujuannya mau ngapain sih? Kan tujuan untuk menentukan origin ya. Apa dari mana. Nah, sementara yang kita lakukan itu tidaklah cukup. Jadi kalau kita mau appendektomi, naik. Omentektomi kita kerjakan. Kemudian bilateral saphengorektomi kita kerjakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia pengen, kecuali kalau dia pengen punya anak ya, tentu kita cukup dengan konservatif. Nah, kenapa begitu? Karena appendektomi itu adalah suatu bagian terintegrasi dari tadi surgical staging ya, atau complete staging pada borderline atau pada cancer gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan ometektomi, ya kemudian kita pengen appendektomi doang nih, padahal itu clean, kelihatannya clean ya, kelihatan clean gitu. Jangan, karena apa? Itu satu tujuannya tidak tercapai. Kemudian yang kedua akan memberikan dampak resiko operasi, additional risk of surgical side effect gitu. Ya benar kalau kita lakukan appendektomi ya. Kalau bocor itu appendiknya gimana? Kan sayang, kasihan gitu. Kalau kita cuma ngangkat, udahlah kita SO aja, appendiknya tak delok, oh normal, udah leave it gitu. Itu kalau saran kita ya. Tapi kalau Anda memutuskan, saya mau angkat appendix, momentumnya angkat juga dong, gitu. Supaya lebih komprehensif datanya, gitu. Jadi lebih enak gitu. Terima kasih itu dari saya. Dokter Nugraha ada masukan? Ya, makasih Dokter Gumilang. Kayaknya Dokter Gumilang udah lengkap jawabannya ya. Cuma saya bilang menegaskan lagi ya, bahwa memang kita melakukan appendektomi itu dulunya eh, kita semua musim kita appendektomi, dan sekarang kita lihat kalau umpamanya ada abnormal secara makroskopik, baru kita lakukan appendektomi ya. Dan kita harus tahu bahwa memang kalau musim bisa dari gastrointestinal atau bisa saja berasal dari endocervical type. Jadi bisa saja berasal dari cervix juga. Kita harus mikir juga apa-apa saja yang menyebabkan. Jadi kalau pada pasien kasus-kasus musin bisa saja peritoneal carcinomatosis. Jadi kita harus tahu dari mana sumbernya. Dan memang prognosis dari musinosi itu beda juga dengan dari serositat gitu. Ya, makasih itu aja tambahannya. Makasih Dokter Ardano, Dokter Wilang ya. Ya, ya, baik. Eh, Mungkin ini sudah jam 16.29 ya, enggak kerasa ya. Apa diskusinya soalnya anu sekali asik sekali. Jadi mungkin ada yang perlu kita tambahkan bahwa inform consent pada pasien itu memang sangat penting, Ji. Jadi apa memang borderline ovarian tumor yang borderline itu memang ya, tadi low potensial malignan, kita tidak mempunyai alasan untuk melakukan operasi yang agresif, tetapi tetap ada kemungkinan recurrence. Nah, ini yang pasien harus tahu ya. Jadi tetap kita harus menjelaskan kepada pasien tentang risiko-risiko. Jangan sampai pasiennya katanya sudah dioperasi tapi kok kambuh, dokter. Nah, itu yang harus kita jaga supaya tidak terjadi. Mungkin apa ada last take home message dari Dokter Nugraha? Ya, makasih Dokter Ardano. Jadi take home message-nya bahwa borderline ovarian tumor itu prognosisnya baik ya. Dan pada pasien-pasien dengan yang masih memerlukan fertility, kita dapat lakukan konservatif. Ya, itu saja mungkin yang. Terima kasih. Terima kasih Dokter Nugraha. Untuk Dokter Gumilang, monggo. Ya, terima kasih dokter. Jadi nomor satu, kita harus paham bahwa borderline ovarian tumor itu adalah diagnosis histopatologi. Jadi itu kita temukan kesimpulannya itu setelah kita melakukan operasi. Nah, jadi sebisa mungkin nomor satu adalah pre-op diagnosisnya itu diperkuat dan di apa namanya se-excellent mungkin lah bahasanya gitu ya, supaya kita tidak
kejeblos gitu. Kita pikir nih kayaknya borderline atau mungkin kita pikir nih tumor jinak gitu ya, ternyata cancer gitu ya. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi perkuatlah pre-op diagnosis baik tadi dari ultrasonografi ya, penilaian ultrasonografi, kemudian dari IOTA Agnes itu sudah cukup membantu. Jadi kalau misalkan dari IOTA Agnes atau dari Romascore misal ya, ada Romascore ini terlepas dari borderline ya dok ya. Jadi menunjukkan risk yang cukup tinggi, hendaknya satu kalau dirujuk ke center yang lebih tinggi gitu ya. Kalau memang memungkinkan ya. Kalau tidak ya berarti harus dokter-dokter bekerja sama dengan patologinya untuk bisa meningkatkan akurasi dari frozen section yang tersedia gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Gumilang. Matur nuwun saya ucapkan pada para pakar kita yang telah merefresh kita semua tentang borderline ovarian tumor. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memoderatori. Saya kembalikan kepada Dr. Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa apresiasi untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Matur nuwun Dr. Adano, terima kasih Dr. Nugraha dan juga Dr. Gumilang untuk ilmunya sore hari ini. Jadi cukup banyak yang sudah disampaikan oleh narasumber dan moderator kita tentang borderline tumor ovarium, bagaimana manajemen dan prognosisnya. Tadi disebutkan bahwa angka kejadiannya sekitar 15% dengan 75%-nya didapat pada stadium dini. Dan untuk rekomendasi terapi masih pembedahan dengan mengambil semua masa tumornya, namun tempat untuk fertility sparing surgery masih sangat dimungkinkan. Dan yang perlu ditekankan bahwa pada borderline tetap ada chance untuk rekurensi dan juga ada chance untuk transformasi ke arah keganasan. Jadi harus KIE sebaik-baiknya kepada pasien. Baik, kami mohon kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan jangan khawatir yang ketinggalan join ASOGI dari awal pada sore hari ini, bisa mengecek seri lengkapnya di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter izinnya. Terima kasih dok. Dokter Adano, Dokter Nugraha. Sehat semuanya dok. Dokter Renu ya, dokter Gumilang ya. Terima kasih dokter. Ya.